determinan. Langsung saja, istilah faktor determinan adalah salah satu faktor yang tegas menentukan atau pibal sikapnya dalam suatu relasi sebab akibat. Determinan sikapnya bisa organistik, merupakan faktor penyebab yang munculnya dari dalam organisme atau dari dalam individu itu sendiri. Bisa juga bersifat lingkungan atau environmental dan juga bersifat situasional yang berperan sebagai suatu kondisi pendahuluan bagi terbentuknya suatu tingkah laku. Menurut Joe M. Eckholtz dan Hasan Sadili memberi pengertian determinan yaitu hal atau faktor penentu. Nah, berikut faktor-faktor determinan dalam pelaksanaan pendidikan. Langsung saja, yang pertama pendidik. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Pendidikan itu sendiri berarti memelihara, membina, membimbing, mengarahkan, menumbuhkan. Pendidik bukan hanya diberi amanah untuk membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, menilai serta membimbing, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu anak didik atau peserta didik. Konotasinya adalah para orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan baik fisik maupun psikis, belum dewasa dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, istilah peserta didik mengandung makna yang lebih luas, mencakup anak yang belum dewasa dan anak yang sudah dewasa, tetapi masih dalam taraf pencarian atau menuntut ilmu dan keterampilan. Anak didik atau peserta didik semuanya menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Karena tanpa peserta didik, pendidikan tidak mungkin berjalan, sebab tidak ada gunanya guru tanpa peserta didik. Peserta didik, selain dijadikan objek pendidikan, juga dijadikan sebagai subjek pendidikan. Nah, yang ketiga, tujuan pendidikan atau tujuan akhir merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha yang sangat maksimal. Itulah sebabnya tujuan itu dibuat berjenjang seperti anak tangga. Untuk menggapai anak tangga paling atas harus melalui anak tangga di bawahnya. Nah, tujuan pendidikan adalah perubahan yang dikehendaki atau ingin diwujudkan melalui aktivitas pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan puncak dari segala usaha yang berhubungan dengan aktivasi pendidikan, karena semua komponen pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, faktor selanjutnya yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu atau apa saja yang dipergunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai usaha juga merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan disebut dengan alat pendidikan. Nah, alat pendidikan memiliki persamaan dengan media pendidikan, tetapi juga terdapat perbedaan. Kalau alat pendidikan merupakan segala sesuatu apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, sedangkan alat lebih mengarah kepada apa saja termasuk segala yang digunakan, baik benda, aktivasi, metode, anjuran, larangan, hukuman, dan semacamnya yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan lebih luas cakupnya dibandingkan dengan media pendidikan. Suatu alat yang digunakan untuk mengantar pesanan-pesanan pendidikan atau bahan ajar agar peserta didik sebagai penerima pesan paling cepat memahami pesan itu, maka
ia berfungsi sebagai media, tetapi jika alat hanya digunakan sebagai alat dalam proses pembelajaran, maka itu hanya sebagai alat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Nah, lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan dapat berupa lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Nah, lingkungan sosial berupa lingkungan yang terdiri atas manusia yang ada di sekitar anak yang dapat memberikan pengaruh terhadap anak, baik sikap, perasaan, atau bahkan keyakinan agamanya. Misalnya, lingkungan pergaulan. Lingkungan non-sosial adalah lingkungan alam sekitar berupa benda atau situasi, misalnya keadaan ruangan, peralatan belajar, cuaca, dan sebagainya yang dapat memberikan pengaruh pada peserta didik. Di antara lingkungan yang banyak memengaruhi peserta didik adalah lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat atau pusat pendidikan. Nah, ketiga lingkungan ini, baik sebagai lingkungan sosial atau manusia, maupun non-sosial berupa benda-benda, situasi, iklim, kehidupan, semuanya dapat membentuk watak, sikap, perilaku, kepribadian, kebiasaan peserta didik. Oleh karena itu, ketiga lingkungan tersebut harus ditata sebaik mungkin sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan peserta didik. Hal ini telah disinggung secara singkat dalam uraian tentang pendidikan. Ketiga lingkungan ini harus bersinergi dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan atau lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, serta masyarakat merupakan tiga pusat pendidikan atau tripusat yang harus membangun kemitraan apa yang sudah terbangun dalam keluarga yang dianggap sudah baik, dilanjutkan di sekolah dan dianggap salah diluruskan oleh sekolah. Demikian pula apa yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh keluarga dan dilanjutkan oleh sekolah, dan sekolah hendaknya dipelihara oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih.